Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Hari ini adalah hari Selasa, malam Rabu, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat yang jika kita hitung tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Salat berikan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita ingatkan untuk ketenangan dan kelancaran kajian kita yang memiliki HP, tolong dinonaktifkan atau di-offline-kan. Janganlah seorang tetangga wanita merasa meremehkan terhadap tetangganya yang lain, walaupun dengan nilai yang sangat sedikit, di mana kita ambil pelajaran bahwa tetangga yang ingin memberikan sesuatu kepada tetangganya yang lain, janganlah dia enggan memberikan hadiah walaupun nilainya kecil. Dan bagi tetangga yang menerima, janganlah dianggap itu sebagai hinaan. Akan tetapi itu adalah sebagai penghargaan yang mana kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk saling memberikan hadiah. Malahan juga di dalam apa yang kita pelajari, boleh jadi tetangga dengan tetangga itu ada ikatan emosional. Baik dia adalah madu dari tetangganya, yakni jika seorang suami memiliki dua istri yang istrinya bertetanggaan, janganlah pemberian dari istrinya yang satu kepada istri yang lain dianggap oleh istri yang menerima satu perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh istri yang lain kepada dirinya. Jangan itu dianggap, walaupun tidak menutup kemungkinan. Namun dalam bab ini Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan jangan seorang perempuan menganggap remeh, menganggap enteng pemberian walaupun dengan nilai yang kecil. Sebenarnya pemberian yang diberikan itu adalah bagian dari kemuliaan, menghargai. Karena Nabi SAW mengatakan, tahadu tahabu, saling memberilah, niscaya kalian saling mencintai. Memang bagi kita hendaklah kita memberikan yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa menerima satu kebajikan sampai kalian memberikan yang terbaik. Yang apa yang kamu cintai.
Akan tetapi jika kita tidak memiliki kecuali apa yang ada, jangan keterbatasan kita di dalam memiliki menjadikan kita tidak memberi. Berikan apa yang ada, tanpa takalluf, tanpa membebani diri. Bab yang baru kita pelajari adalah bab syakayatul jar. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, yakni al-muallif masmuhu, namanya siapa? Imam Al-Bukhari. Siapa namanya? Yang siapa tahu? Hah? Muhammad bin Ismail. Siapa lagi? Bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Tahun kapan dia meninggal dunia? 256. 256. Imam Muslim meninggal dunia pada tahun 261, 5 tahun setelah kematian gurunya Imam Bukhari. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala babu syakayatil jar. Haddathana Ali bin Abdullah bin Abdullah qala haddathana Sufwan bin Isa قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك؟ قال لي جار يؤذيني فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق فجعلوا يقولون اللهم لعنه اللهم اخزه فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أوذيك. Bab pengaduan tetangga. Syakayah itu adalah pengaduan, dia merasa terusik, dia merasa terganggu. yakni tetangga yang merasa diganggu oleh tetangganya yang lain. Imam Bukhari mencantumkan hadisnya dengan sanad kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Abu Hurairah radhiyallahu taala an dia mengatakan, ada seorang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna li jaran yu'dhini." Ya Rasulullah, saya memiliki seorang tetangga yang selalu menyakitiku, mengganggu dengan segala bentuk sehingga dia terasa terganggu dan kemudian mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala intaliq, pergilah Anda, pulang ke rumah. Fa akhrij mata'aka ila at-tariq, keluarkan seluruh perabot rumah tanggamu, bawa, letakkan di jalan. Jadi kalau dia punya kursi, taruh kursi di bawah luar. Kalau saya punya lemari, taruh di luar lemarinya. Ya. Fantalaqa fa akhraja mata'ah. Dia pergi pulang, kemudian dia keluarkan hartanya. Fajtama'an nasu alaihi. Melihat barangnya banyak yang keluar, orang pun berkumpul. Ya. Orang berkumpul di situ. Faqalu ma sya'nuk. Lalu mereka berkata, kenapa kalian? Atau kenapa kamu nih? Ya, kok mengeluarkan barangmu dari rumah? Qala li jarun yu'dhini.
saya memiliki seorang tetangga yang menyakitiku. Fadzakartu dzalika lin-nabi, aku menyebutkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi mengarahkan, intaliq, pulanglah, fa akhrij mata'aka lit-tariq. Lalu Nabi menyuruh dengan mengatakan, keluarkan barang-barangmu ke jalan. Faja'alu yaqulun, orang-orang yang berkumpul tadi mulai berkata, Allahumma la'anhu, Allahumma khzihi, ya Allah, laknatlah tetangga yang menyakiti ini. Ya Allah, binasakan dia. Ya. Fabalaghahu, berita yang dilakukan atau apa yang dilakukan oleh orang-orang tadi sampai berita kepadanya bahwa manusia ngumpul, kemudian manusia itu, orang-orang tadi melaknatnya, mendoakan celaka kepadanya. Ya Allah, celakakan dia. Ya. Fa'atahu, tetangga tadi datang, yang menyakiti tadi datang kepada tetangga yang disakitinya. Faqala irji' ila manzilik, baliklah ke rumah lihat. Ya, kembalilah ke rumahmu. Fawallahi la udhika, demi Allah aku tidak akan mengganggumu lagi. Ya, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, haddatsana Ali bin Hakim Al-Audi qala haddatsana Syarik an Abi Umar an Abi Juhaifah qala syaka rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jarah faqala ihmil mata'ak fadha'hu 'ala at-tariq faman marra bihi yal'anuhu faja'ala kulla man marra bihi yal'anuhu faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma laqitu minan nas qala inna la'natallahi fawqa la'natihim thumma qala alladhi syaka kufita aw nahwahu. Imam Bukhari mencantumkan hadis yang berikutnya, yang kedua, dengan sanadnya kepada Abi Juhaifah. Ada seorang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tetangganya. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihmil mata'aka fadha'hu 'ala at-tariq, bawalah barang-barangmu dan letakkanlah di jalan. Faman marra bihi al'anuh, siapa yang melewati barang-barang tadi dia akan melaknat orang yang mengganggumu. Faja'ala kulla man marra bihi al'anuh, lalu setiap orang yang melewatinya melaknat tetangga yang menyakitinya. Faja'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetangga tadi yang menyakiti itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia mengatakan, ma laqitu minan nas, apaan ini yang aku temukan dari manusia? Setiap orang melaknatku, setiap orang melaknatku. Faqala inna la'natullah fawqa la'natihim, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laknat Allah di atas laknat mereka lagi. Ketika mereka melaknatmu, Allah akan melaknatmu juga. Tsumma qala alladhi syaka, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang mengadu, kufita, engkau telah dicukupi. Artinya setelah orang tadi pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh At-Tabrani, ja'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengganggu saudaranya itu, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma laqitu minan nas, apa ini yang aku temukan dari manusia? Qala ma laqitu minhum, apa yang kamu dapatkan dari mereka? Qala yal'anunani, mereka melaknatku. Qala la'anakallahu qabla an-nas, Allah melaknatmu sebelum manusia melaknatmu. Faqala inni la a'ud, ya, dia mengatakan kalau begitu aku tidak akan mengulangi lagi, tidak mengulangi menyakiti tetangga. Faja'a alladhi syakahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah orang yang mengadukan tetangganya tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faqala irfa' mata'aka faqad kufita. Kembali bawalah barangmu, angkatlah barangmu, engkau telah dicukupi. Ya, ini permasalahan Anda sudah selesai. Apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Bahwa hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang tetangga tidak boleh menyakiti tetangga yang lain. Menyakiti tetangga yang lain boleh jadi itu adalah penyebab dia dilaknat oleh orang lain. Karena orang akan melihat ketika tetangga kita tidak senang tinggal dengan kita karena gangguan baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan yang akan menyebabkan orang lain melaknat kita. Laknat Allah melebihi dari laknat mereka. Maka oleh karena itu kita harus hati-hati, jangan sempat kita menyakiti tetangga. Dalam hadis-hadis sebelumnya telah kita pelajari, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak selamat dari gangguannya. Ya. Hadis yang ketiga dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Haddatsana Makhlad bin Malik qala haddatsana Abu Zuhair Abdurrahman bin Maghra qala haddatsana Al-Fadl yani ibn Mubashshar qala sami'tu Jabiran yaqulu jaa rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dihi ala jarih فبينه وقائد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وراءه جاء رجل وهو مقاوم رجلان عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan riwayat dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah. Bahwasanya Jabir bin Abdullah mengatakan seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'di ala jarihi. Yasta'di ala jari. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang perbuatan tetangganya yang telah melampaui batas. Permusuhan yang dilakukan oleh tetangganya. Fa bainama huwa qa'idun baina rukni wal maqam, dia duduk antara pojok rukun Hajar Aswad dengan maqam, yakni dengan maqam Ibrahim. Id aqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu rajul. Nabi datang dan di belakangnya ada seseorang. Wa huwa muqawimu rajulan alaihi thiyabun bayad indal maqam haitsu yusalluna ala janaiz. Di mana ada lagi yang mana orang tadi menghalangi seorang yang lain, yang orang tadi memakai pakaian yang putih dekat maqam Ibrahim, di mana mereka mengerjakan solat jenazah pada saat itu. Faqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang. Faqala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, man ar-rajul alladhi ra'aitu ma'aka muqawimak? Aku menembusmu dengan bapak dan ibuku, ya Rasulullah. Siapa orang yang aku melihat bersamamu, yang selalu membelamu, menjagamu? Alai thiyabu bayad, alai thiyabul bayad, dia di atasnya atau dia memakai pakaian yang putih. Qala aqad ra'aita, apakah engkau telah melihatnya? Qala na'am, dia mengatakan iya. Qala ra'aita khairan katsiran, engkau telah melihat yang banyak, yang kebaikan yang banyak. Dzaka Jibril Rasul Rabbi,
dia adalah Jibril, utusan Rabbku. Ma zala yusini bil jar hatta dhanantu annahu ja'ilun lahu mirathan. Jibril tadi selalu mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik dengan tetangga, sehingga sampai aku mengira bahwa Jibril itu menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris dari tetangganya. Sebagaimana riwayat yang lain, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Dan di sini mengingatkan kepada kita bahwa hendaklah selalu kita berbuat baik kepada tetangga, memberikan yang terbaik, dan jangan sempat kita mengganggunya, mengganggu baik dalam perkataan atau perbuatan, baik dalam sikap kita. Dan telah kita pelajari sebelumnya hadis-hadis yang banyak bagaimana kita cara memuliakan tetangga. Ya, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Ihsanu ilaih, berbuat baik kepadanya, yakni memberikan yang terbaik untuknya, apa yang menyenangkannya. Ya. Ditambah lagi hadis Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Taib, kita masuk kepada bab berikutnya, babu man adza jarahu hatta yakhruj. Bab orang yang menyakiti tetangganya sampai tetangganya kabur dari rumahnya, keluar dari rumah, karena saking tidak tahan menghadapi gangguan dari tetangganya. Haddatsana Iswan bin Khalid qala haddatsana Arta'ah qala haddatsana Arta'ah ابن المنذر قال سمعت يعني أبا عامر الحمصي قال كان ثوبان يقول ما من رجلين يتصارمان فوق 3 أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارعة أو مصارمة إلا هلك جميعا وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. Imam Bukhari mencantumkan hadis ini dengan sanadnya kepada Thauban, bahwasanya dia mengatakan tidak ada dari 2 orang yang mereka yatasaramani fawqa 3 ayamin. Yatasaraman artinya yahjura ahaduhumal akhar wa yaqta'anil kalam. Satu sama lain saling mendiamkan, tidak bertegur sapa. Ya, mendiamkan, tidak bertegur sapa. Jadi ada tetangga atau 2 orang yang tidak tegur sapa. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan, tidak menegur sapa saudaranya melebihi dari 3 hari. Dalam 3 hari masih boleh, lebih dari 3 hari tidak boleh. Fa'ridu hadza wa ya'ridu hadza. Yang ini memalingkan wajahnya, yang ini memalingkan wajahnya, enggak mau ketemu. Ya. Di sini tidaklah 2 orang dari 2 orang yang saling mendiamkan, tidak tegur sapa.
fauqa thalathati ayamin, melebihi dari 3 hari, fayahlaka ahaduhuma, salah seorang di antara yang meninggal dunia. Famata, akhirnya keduanya meninggal dunia. Wa huma ala dzalikal musaramah, yang keduanya masih seperti itu dalam membawa hati tidak bertegur sapa. Ya, yang satu sudah meninggal dunia, bagaimana lagi? Ya, yang masih hidup boleh jadi dia tidak memaafkan saudara yang sudah meninggal dunia ini, berarti masih tersimpan ya dendamnya. Kalau masih seperti itu keduanya dan meninggal dunia keduanya dalam kondisi membawa rasa dendam, tidak tegur sapa, illa halaka jami'an, kecuali kedua-duanya akan celaka. Wa ma min jarin yadhlimu jarahu, tidak ada seorang tetangga yang menzalimi tetangganya yang lain. Wa yaqharuhu, ya, atau memaksanya, mengancamnya, boleh juga memaksanya, atau yang lain mungkin merampasnya, ya, hatta yahmiluhu dzalika ala an yakhruja min manzilihi, sampai kondisi itu menyebabkan dia keluar dari rumahnya, nggak tahan lagi dia. Illa halak, kecuali orang yang menyakiti tadi, yang menyebabkan tetangganya kabur dari rumahnya, ya, maka kecuali dia adalah orang yang binasa. Nah, di sini ya pembahasannya akan lebih luas nanti dalam pembahasan dalam babnya berikutnya, atau babnya pada saatnya nanti, tarkul kalam, tidak tegur sapa, nanti akan ada pembahasannya insyaallah taala. Jadi intinya di sini, tetangga jangan sempat tetangga menyakitinya sampai dia kabur dari rumahnya. Pasti kalau udah kabur itu dia tidak akan tegur sapa, ya, tidak memberikan kenyamanan kepada tetangga. Maka ini tidaklah boleh. Bab berikutnya, babu jaril Yahudi, bab tetangga orang Yahudi. Yani tetangga dengan istilah kitanya tetangga non muslim. Ya. Kalau di sini lebih mendekati kepada ahlul kitab. Karena dahulu ahlul kitab ada. Ya. Yang tidak ahlul kitab tidak. Karena mereka musyrik tidak ada di Madinah. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Bashir bin Sulaiman an Mujahid qala kuntu 'inda Abdullah bin Amr wa ghulamuhu yaslukhu syatan. Imam Bukhari dengan sanadnya kepada Abdullah bin Amr atau kepada Mujahid. Mujahid mengatakan, aku bersama Abdullah bin Amr, wa ghulamu yaslukhu syatan, dan budaknya yaslukhu itu membuka kulit kambing, artinya dia menyembelih dan memasak kambing. Ya, nggak ada yang masaknya dengan bulu-bulunya, nggak ada. Ya, harus dibuka kulitnya. Faqal, lalu Abdullah bin Amr dia mengatakan, ya ghulam, idza faraghta fabda bijarinal Yahudi. Wahai anak, jika anda setelah selesai memperbaiki atau menyembelih kambingnya, ya, maka mulailah dengan tetangga kita yang Yahudi. Ya, ini maksudnya adalah pemberian dari apa yang dia miliki dimulai dengan tetangganya yang Yahudi.
Faqala rajulun minal qaum. Lalu ada di antara orang-orang tadi berkata, al-Yahudi, dia katakan orang Yahudi, yakni dia istighrab, dia merasa aneh, masa tetangga kita Yahudi kita kasih, ya. Aslahakallah, semoga Allah memperbaiki dirimu, ya. Orang Yahudi kita kasih, aslahakallah, ya, semoga Allah memperbaiki dirimu. Qala inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar. Lalu dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk berbuat baik dengan tetangga. Hatta khashina aw ru'ina, sampai kami khawatir atau kami memandang annahu sayuwarrithuhu, bahwa tetangga itu akan mewarisi tetangga yang lain. Di sini adalah tetangga yang sebagaimana yang kita gambarkan dahulu, tetangga terbagi kepada 3. Tetangga muslim karib kerabat, tetangga muslim, dan tetangga non muslim, ya. Tetangga non muslim dia memiliki hak tetangga, karena Nabi SAW tidak membedakan antara tetangga muslim dengan tetangga non muslim. Mazala Jibril yusina bil jar, ya, selalu Jibril itu mengingatkanku untuk berbuat baik kepada tetangga, muslimkah atau non muslim. Ketika dia muslim, berarti dia memiliki 2 hak, hak tetangga, hak sesama muslim. Jika dia adalah karib kerabat, dia memiliki, boleh jadi 3, boleh jadi 2. Boleh jadi 3, dia memiliki hak tetangga, hak seiman, hak karabah, karib kerabat, ya. Nah, di sini kita melihat Nabi SAW mengunjungi tetangganya orang Yahudi yang sakit, anak Yahudi yang sakit, hak tetangga, ya. Nah, begitu juga apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr. Jika dia membuat makanan, tidak lupa memberikan kepada tetangga, termasuk tetangganya yang Yahudi. Jadi kalau seandainya kita bertetanggaan dengan orang yang non muslim, ya, tetap kita, hak tetangga harus kita berikan. Dan boleh jadi sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tawaran yang dilakukan kepada anak Yahudi yang sakit itu, masuklah ke dalam Islam. Dia lihat, dengar kata Rasulullah, dia lihat kepada bapaknya, dia sakit, seakan-akan dia minta izin. Kata Nabi SAW, aslim, masuklah ke dalam Islam. Lihat lagi ke bapaknya, ya, bapaknya mengatakan ati' Aba Qasim, taati Abul Qasim, yakni Rasulullah SAW. Akhirnya dia masuk Islam. Tidak lama setelah itu dia meninggal dunia. Lalu Nabi SAW memuji, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Nah, boleh jadi dengan sikap kita yang baik kepada tetangga, khususnya non muslim, akan memberikan nilai yang tersendiri, dakwah bil hal yang bisa menariknya untuk masuk ke dalam agama Islam. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu 3 menit. Jika ada tetangga kita yang selalu menyakiti kita, boleh jadi dia mengambil harta kita, ya, taruhlah misalkan curi kerambi, pohon kelapa kita diambilnya, ayam kita hilang satu persatu, ya, boleh jadi. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita menampakkan sikap yang menunjukkan sikap kita ini tidak setuju dengan perbuatannya. Sebenarnya tidak perlu dengan sikap, ya. Kalau hal itu berhubung dengan hak kita, kita akan sampaikan kepada dia, ya, maaf, ya, saya tidak setuju dengan Anda, saya tidak suka dengan perbuatan Anda yang begini dan begitu. Kita sampaikan.
Ini ada orang yang tetangga yang tidak merasa bersalah, sementara kita lihat dia bersalah. Kita harus dudukkan dulu. Kita dudukkan. Apa memang dia tidak bersalah, ya, atau dia salah? Kita sadarkan dia dulu dengan kesalahannya, kalau memang itu adalah salah. Sama dengan kita dengan anak-anak. Anak-anak kadang-kadang kita marah-marahi. Setelah kita marahi, dia marahi kita. Kenapa? Karena dia beranggapan tidak salah. Hendaklah kita jelaskan dulu bahwa ini adalah keliru. Nah, kalau seandainya misalkan hubungan dengan apakah harta warisan atau yang lain, harus ada penengah untuk mendudukkan permasalahan. Jangan-jangan kita yang keliru atau dia yang keliru. Nah, ketika kita dudukkan, ya, contohlah misalkan tetangga merasa batas tanah ini dia miliki, misalkan dia tanam, cuek aja dia. Kemudian ada pohon yang berbuah, dia ambil aja begitu, ya, dia merasa sudah memiliki, ya. Nah, lalu hendaklah kita dudukkan dulu permasalahannya. Siapa yang memiliki, bagaimana statusnya. Nah, setelah itu kalau baru kita bagi atau kita dudukkan. Kalau seandainya kita tidak memungkinkan mendudukkannya, kita harus ada jalur yang lain, yakni penengah untuk menjelaskan, ya, apalagi itu berhubungan dengan hak kita. Kalau seandainya tidak juga, bisa kita lakukan dengan cara hukum yang berlaku, ya, wallahu ta'ala a'lam. Nabi mengatakan yang terbaik di antara dua orang yang tidak bersapaan tadi adalah orang yang mendahului salam. Assalamualaikum, dia nggak jawab, ya dosa dia, ya. Tapi kitalah orang yang terbaik yang telah mendahulukan salam. Walaupun hubungan kita baik, tidak seperti yang sebelumnya misalkan, tapi yang menjadikan pemutus tidak komunikasi itu adalah dengan salam. Kita sampaikan. Karena Nabi SAW, hakul muslim ala muslim sit, idza laqitahu fasallim alaih. Hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Salah satunya, jika kamu berjumpa dengannya maka bersalamlah. Kita sampaikan assalamualaikum. Tidak dijawabnya, membuang muka dia, ya udah dosanya dia. Iya, nggak apa-apa, ya, dia lihat yang lain. Sebaiknya kalau nggak lihat kita, lihat jalan, ntar jatuh. Ya, kita salam aja, assalamualaikum, gitu ya. Musyrik atau tidak musyrik, karena di sini hak tetangganya sebatas kita menghormati, menjaganya, ya. Karena tidak ada hak kita untuk membunuhnya atau menghukumnya, karena itu adalah kembali kepada, ya, pemerintah. Nah, tetangga kita, hubungan kita, ya, bersikap baik dengannya. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, la yanhaakumul ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dalam surat Al-Mumtahanah, ya, tidak mengapa kamu berbuat baik kepada orang yang mereka tidak memerangimu dalam agama dan tidak mengusirmu dari negerimu, ya. La yanhaakum, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada mereka. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana hukumnya atau bagaimana cara menasihati ayah di mana ayah kita tidak bertegur sapa dengan tetangganya, di mana tetangga itu sudah lebih dari radius 40 rumah dari rumah kita. Ya, pertama 40 rumah, lebih dari 40 rumah berarti tidak termasuk tetangga, karena kemarin adalah 40. Namun di sini tidak ada hubungannya dengan tetangga, tidak tegur sapa tadi. Ma min rajulaini yatasaramani fawqa thalathati ayamin. Tidak ada dua orang yang keduanya saling tidak tegur sapa melebihi dari 3 hari. Dalam hadis yang lain tadi saya sebutkan, tidaklah seorang muslim
tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak menegur sapa saudaranya melebihi dari 3 hari. Ya, saudaranya seiman, saudaranya semuslim, ya, seislam. Nah, walaupun dia tidak tetangga, tetap kita nasihati. Kita sampaikan hadis ini kepada beliau, orang tua kita. Nanti sampai di rumah, ayah, saya dapat hadis tadi, belajar dengan hadis Sahih Bukhari. Katanya begini, orang yang tidak tegur sapa lebih 3 hari itu, kalau salah satu meninggal dunia, keduanya akan binasa. Nah, jadi sebaiknya kita perbaiki diri kita. Ya, nggak usah kita, ayah harus tegur sapa dengan si A, si B, si C. Enggak, kita nasihati aja. Hadis yang satu lagi, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layali. Ya, tidak sehubungan dengan tetangga khusus. Apalagi kalau seandainya dia adalah tetangga dekat. Maka ini lebih diperhatikan. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.